Tapi Kang Saiful kok bisa tahu itu ada motifnya itu, apa digerakkan kekuatan gaib atau bagaimana? Ada ketukan dalam hati, Batin gitu ya? suruh ngelihat ke bawah lah waktu itu. Apa yang dikatakan waktu itu yang diingat oleh Kang Saiful? Ya itu udah bilangnya, intinya manusia itu harus nyawiji mareng Gusti, itu bilangnya. Salamnya salam bisalam, salam-salam, gitu. Tunggal Jawa tudingan katakan. Begitu itu Bilangnya gitu, pesannya beliau pesannya. ya. Kuncinya di alif itu aja Di pesannya. alif ya. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada. Saat ini saya berada di sebuah desa yang dikenal sebagai Desa Bareng. Desa Bareng ya? Oke. Masuk kecamatan mana ini? Kabat. Masuk kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan saya di rumahnya seseorang yang beberapa waktu yang lalu telah menemukan sebuah prasasti di masa lalu. Nah, uniknya prasasti ini berbentuk batu nisan, yang dimana dalam batu nisan itu terukir sebuah motif yang menyerupai motif batik Gajah Uling kalau nggak salah ya. Nah, ini kebetulan di samping saya ini telah duduk manis sosok yang saya maksud penemu dari prasasti di peninggalan masa lalu itu. Baik, Kang Saiful. Nama lengkapnya siapa, Kang Saiful? Saifullah. Saifullah umur berapa sekarang? Sekitar 48. 48 tahun, masih cukup ya. Masih kuat tentunya ya. Baik, kita akan bincang-bincang gimana sejarahnya itu ketika menemukan itu, apakah ada isyarat lebih dulu atau bagaimana. Nah, Saiful, ini yang dimaksud ini ya. Coba diangkat sedikit, berat nggak ini? Iya, ada sekitar 10 kiloan lah. Iya, kita taruh dulu aja. Oke. Nah, ini pemirsa, batu nisan yang saya maksudkan ini ada motif Gajah Uling ya. Ini menyerupai. Sebenarnya katanya 2 batu nisan katanya itu. Yang satu patah. Yang satu patah. Pas kaki itu patah. Cuma ini pas kepala. Ini posisinya yang di mana? Yang di atas apa yang di bawah? Di atas. Berarti di kepala ya. Di kepala. Oke. Kang Saiful, ini gimana awalnya bisa menemukan ini? Apa ada bisik-bisik dulu atau petunjuk gaib atau bagaimana? Ya, sebenarnya ada petunjuk, ada batu ya, termasuk di dekat lapangan ada batu kunci namanya. Di situ ada batu, ada benjolan, di dalam itu ada kunci. Setelah saya buka, terus saya tutup lagi. Terus saya ke sana diantar sama teman. Ya, di sebelahnya batu kunci itu ya, sebelah arah ke jalan yang sebelah arah ke Bumuksari ada
makam. Setelah saya teliti, ada kedalaman segini ini ada terpendam ini. Separuhnya Ya ya. separuh terpendam. Jadi motif gajah uling nggak kelihatan, Cuma kelihatan ini aja ya, berarti ya. ini ya. Ya, gitu. Terus bisa menemukan ini apa ada kekuatan gaib yang mengantar ke tempat tersebut atau bagaimana? Iya sebenarnya kan saya sering lah nguri-nguri budaya leluhur, sering tawasul, ziarah lah katakan. Cuma pas saya di waktu sekitar waktu itu hari Jumat Pahing, tanggal 21 Muharram, bulannya itu bulan Agustus tanggal 19, jamnya jam 1 siang kalau nggak Siang salah hari gitu berarti ya. ya. Ya 3 bulan yang lalu lah saya menemukan ini. Terus ketika menemukan ini apakah ada kekuatan lain yang menggerakkan Kang Saiful ini untuk mengambil menyelamatkan atau bagaimana? Nah, waktu pengambilan itu ada saksi ya termasuk perwakilan pemuda Bareng dan ada sesepuh Bareng ya termasuk kerabat desa juga. Untuk sementara waktu diamankan dulu, bilangnya gitu. Oh, Ya sampai gitu. sekarang ini saya amankan. Itu yang meminta mengamankan ini apa bisikan gaib atau dari tokoh-tokoh? Dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ya. Kang Saiful, ini terbuat dari apa ini batu nisan ini? Kayaknya kayak iya dibilang marmer anu lah katakan kata teman-teman itu yang itu marmer katanya. Pernah ada nggak dari tim museum meneliti ini mungkin? Belum ada masih. Belum ada, belum tahu ya? Belum tahu masih. Oh gitu. Terus karena Kang Saiful ini seringkali ritual, nguri-nguri, pernah nggak Kang Saiful itu berinteraksi dengan pemilik batu nisan ini? Nah, cuma waktu itu bilangnya gini sama saya. Bilang sama saya itu ya sebenarnya itu suruhan apa? Suruh sering ke situ. Oh gitu. Sering tawasul lah katakan bilangnya gitu. Supaya sejarah keleluhur itu nggak sampai ini. Hilang. Terus lah. Terus kira-kira hasil interaksi atau komunikasi dengan pemilik batu nisan ini siapa sebenarnya beliau yang memiliki nek wong ini kan menyebutnya paisan. Siapa pemiliknya itu kira-kira? Yang punya lahan apa gimana? Yang punya ini batu nisan ini maksudnya? Banyak versi yang bilang katanya. Ada yang bilang Ratu Ariska, ada yang bilang Ratu Ayu Diabanowati. Cuma yang saya langsung dari Bitutu yang yang ini ya katakan itu namanya Raden Ayu Sulistyowati. Raden Ayu Sulistyowati. Siapa beliau itu? Cuma pitutunya gini, keturunan raja di raja dan keturunan ratu di ratu, bilangnya gitu. Oh gitu ya. Itu datang ke Kang Saiful ini dalam bentuk wujud atau penampakan atau hanya suara? Suara. Iya. Waktu itu menerima bisikan itu Kang Saiful dalam posisi sadar ataukah tidur lewat mimpi mungkin? Sadar. Oh sadar ya? Dalam ya sadar yang enggak, istilahnya habis berbaring tapi ada suara gitu. Malam hari? Ya, malam hari. Ya, sering lah istilahnya datang. Keadaan sadar, antara sadar dan enggak itu. Mesti ada bisikan suara yang masuk. Terus Kang Saiful kan sering tawasul ya. Ketika Kang Saiful mengirim Fatihah misalnya kepada beliau, apa yang nyampe Kang Saiful mungkin datang sosok wujud nyoto atau bagaimana? Belum pernah, cuma suara terus. Wejangan lah. Oh gitu. Oh ya, wejangannya namanya kalau dibilang dari istilah Bunda Ratu itu Tunggal Jawa Tudingan. Tunggal Jawa Tudingan. Salam bisalam salam salaman gitu bilang. Gitu. Kuncinya di alif itu. Itu bilangnya gitu sama saya. Coba ini di pangku Kang Saiful biar enak. Sampean pangku ini. Di pangku aja menghadap ke kamera.
atau dirobohkan aja posisi kan enak. Begitu. Kang Saiful, ini kan kelihatan sekali membentuk motif gajah uling ya. Gajah uling. Pertama kali Kang Saiful menemukan, sadar nggak kalau ternyata ini bentuknya menyerupai motif gajah uling itu? Sebenarnya tuh banyak orang yang ziarah ke sini, cuma namanya sekarang, model sekarang kan buat gerandong lah katakan. Oh gitu. Nah, banyak yang tahu makam ini, cuma nggak tahu ini ya. Ada motif gajah uling nih, nggak ada yang tahu. Tapi Kang Saiful kok bisa tahu itu ada motifnya itu? Apa digerakkan kekuatan gaib atau bagaimana? Ada ketukan dalam hati, batin gitu suruh ya. ngelihat ke bawah lah waktu itu. Apa yang dikatakan waktu itu yang diingat oleh Kang Saiful? Ya itu udah bilangnya, intinya manusia itu harus nyawiji mareng Gusti, itu bilangnya. Salamnya salam bisalam, salam salam gitu. Tunggal Jawa tudingan katakan. Begitu, itu pesannya beliau ya. Kuncinya di alif itu aja pesannya. Di alif ya, satu ya, jadi satuan ya. Oke. Kang Saiful mungkin pernah nggak ngomong sama tokoh-tokoh sini, sepuh sini, siapa sih sesepuh leluhur dulu di sini? Ada nggak kira-kira? Di sini leluhur banyak di Bareng ini. Terutama Buyut Siun, Buyut Singo Wijaten, Buyut Singo Widono, terus ada Buyut Tenggulin itu, ada Buyut Singo Wijoyo, banyak. Belum terjamah lah. Oh gitu. Warga sini terutama para sesepuh pernah nggak ada usaha untuk menggali siapa sih leluhur yang ada di sini dulu itu? Belum pernah ada. Belum pernah ada ya. Oke, kita kembali ke paesan atau batu nisan ini. Harusnya kan ada sepasang ya, ada sepasang. Yang tadi disebutkan yang utuh ini satunya tertinggal. Biasanya Pak paesan itu kan berpasangan. Berpasangan. Ketika yang dibawa cuma satu, pernah nggak ada bisikan lagi Kang Saiful supaya mengambil satunya? Belum ada. Belum ada. Terus Kang Saiful sendiri secara kesadaran diri pernah nggak ada usaha untuk ngambil, untuk menyatukan dengan paesan ini? Belum ada. Cuma waktu saya pengambilan pertama, waktu saya cuci, pesannya gini, jangan dibolak-balik itu aja. Oh gitu, nggak boleh ya? Apa alasannya? Namanya paesan kan termasuk kepala lah katakan. Oh gitu. Berarti gitu. Selama ini oleh Kang Saiful diapakan ini? Disimpan dengan rapi, diamankan? Iya, cuma pesannya teman-teman termasuk sesepuh di Bareng, ya sementara diamankan dulu sebelum ada orang lain menjamah lah katakan. Begitu. Baik. Oke, Kang Saiful, karena ini bermakna dengan riwayat masa lalu di daerah Bareng ini, kira-kira sesepuh sini terutama perangkat desa pernah nggak punya keinginan menyampaikan ke Kang Saiful ini untuk ini menjadikan sebagai prasasti penanda di desa Bareng ini? Belum pernah. Belum pernah ya. Atau mungkin diminta oleh pihak desa mungkin? Belum pernah Mas. Belum pernah ya. Artinya sampai saat ini tetap ada pada tangannya Kang Saiful gitu ya. Kang Saiful, bisa nggak sedikit mungkin mengungkap kenapa sih di sini dinamakan Bareng? Ada nggak hubungan sejarah di masa lalu? Kalau menurut sesepuh Bareng, Bareng ini dulunya itu bukan di sini. Daerah sebelah barat namanya Nerang, daerah Nerang. Cuma waktu kebanjiran terus dekat sungai yang di Nerang, baru bebarengan bareng-bareng pindah ke sini. Oh gitu, bebarengan menjadilah Bareng gitu. Artinya Bareng ini merupakan sekumpulan leluhur yang karena menjadi korban berulang kali banjir secara bersama-sama, atau orang sini nyebutnya bebarengan. Bebarengan berarti lebih tepatnya bareng, bukan bareng gitu ya. Gitu. Teman orang-orang mengenalnya bukan bareng tapi bareng. Gitu ya. Terus apalagi yang diketahui tentang, biasanya kan kenapa dinamakan Bareng dari terang tadi menjadi Bareng karena bebarengan pindah
dampak daripada berulang kali terjadi banjir, kan begitu Iya. tadi. Ya tadi intinya apa namanya, untuk masalah ini, ada mungkin sesepuh yang mengetahui bisa cerita gitu loh. Nggih, nggih. Pasti kan ada yang di depan, siapa sih sesepuhnya itu? Mungkin ada nggak kira-kira? Selama ini yang menguak sejarah bareng itu belum ada. Oh gitu. Cuma dari leluhur ke anak cucu, cuma bareng ini ya termasuk pindahan dari ini, anak cucu dari Mataram katanya. Oh gitu, Dari malah petinggi dari Mataram ya, sering datang ke bareng. datang ke sini Hmm. gitu. Semenjak ini di tangan Kang Saipul ini, kira-kira pernah nggak Kang Saipul ini datangi orang untuk membantu mengamankan ini? Waktu pengambilan pertama suruh Oh gitu. mengamankan aja. Oh, iya. Terus sekarang kira-kira mau diapakan ini Kang Saipul? Nunggu Oh gitu. nunggu dinas ternyata. Nah, seandainya nih, Iya. seandainya dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten meminta ini, sementara ini kan sebagai penanda prasasti di Desa Bareng Iya. ini. Menurut Saipul berkenan nggak wong ini miliknya sini kan gitu? Iya. Kalau buat sementara harus diketahui desa, terus Oh nama gitu. kelurahannya. Atau mungkin dijadikan aja sebagai kekayaan budaya di desa ini, mungkin seperti itu. Nggih, Dibuatkan semacam museum gitu. maunya saya ini dikembalikan lagi ke tempatnya, tapi Dibuatkan museum. dibikin makom yang selayaknya gitu. Nah, makam sampai saat ini pernah nggak diuri-uri, dibangun gitu? Belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Pernah menyampaikan ke tokoh-tokoh desa atau sesepuh supaya makam ini yang batu nisan diambil Kang Saipul ini dibangun dulu di situ mungkin? Nunggu dinas datang katanya. Oh gitu ya. Sampai sekarang belum ada. Belum. Desa apa sudah laporan ke kepala dinas sana? Memang salah satu teman ya termasuk wartawan juga dari dinas religi juga melaporkan ke kepala desa. Cuma dari waktu ke waktu belum ada dinas yang datang. Oh gitu. Maksudnya dinas religi, dinas kebudayaan ya, museum gitu ya. Berarti ini rencananya Kang Saipul tetap menyimpan ini, mengamankan gitu ya. Ada pesan mungkin Kang Saipul baik buat tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh maupun dinas terkait, monggo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya manusia seperti saya, manusia biasa. Cuma saya ingat pesan Bung Karno, ya Presiden RI pertama, jangan melupakan jas merah, dalam arti jas merah jangan melupakan sejarah. Kalau kita sampai melupakan sejarah, budaya ini akan hilang selamanya. Itu aja nah. Oh gitu ya, oke. Baiklah pemirsa, netizen dimanapun berada, itu tadi pesan dari Kang Saipul, penemu salah satu batu nisan yang ternyata terhubung dengan sesepuh atau leluhur di masa lalu. Yang tadi disebutkan pemilik paisan atau batu nisan ini bernama Raden Ayu, siapa tadi? Sulistyowati. Nah, yang konon menurut bisikan gaibnya keturunan dari rajanya raja, ratunya ratu. Mudah-mudahan ini menjadi atensi kita semua, betapa pentingnya kita nguri-nguri budaya warisan leluhur. Karena kita ada juga bagian daripada melanjutkan peradaban yang ditinggalkan oleh leluhur kita semua. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih Kang Saipul. Titip jaga sebaik-baiknya.